Dalam sesi kali ini kita akan diskusi langsung dari rekan-rekan yang sudah lama memberikan dampak kepada lingkungan, yaitu Paguyuban Al-Mizan. Oke, ketemu lagi dengan saya Aditya Nugraha, founder dari Continuous Improvement Academy. Dalam sesi kali ini kita akan diskusi langsung dari rekan-rekan yang sudah lama memberikan dampak kepada lingkungan, yaitu Paguyuban Al-Mizan. Tepatnya letaknya berada di Desa Telajung, Perumahan Grand Mutiara Gading. Dan hari ini sungguh berbahagia dapat langsung berdiskusi dengan Pak Dian dan juga Pak Tri. Pak Tri adalah ketua dari Paguyuban Al-Mizan. Oke, Pak Tri, gimana nih kegiatan Al-Mizan di saat pandemik atau saat ini, setelah pandemik? Apa aja sih kegiatannya nih, Pak? Yang pasti kalau untuk kegiatan Al-Mizan sendiri, antara ada pandemi maupun nggak ada pandemi, pada dasarnya tidak ada suatu case ataupun perubahan yang signifikan ya. Tentunya secara skala kegiatan ada sedikit penurunan. Dari yang sebelum pandemi, bila mana kita ada kegiatan-kegiatan yang mana alhamdulillah support dari teman-teman, bila mana mengadakan suatu kegiatan, kita ada punya rutinitas kegiatan tahunan. Di antaranya ada kegiatan sunatan massal, kegiatan santunan anak yatim, kegiatan donor darah, ataupun kalau di bulan puasa kita pun juga ada kegiatan Jumat berbagi. Itu poin rutinitas kegiatan tahunan yang alhamdulillah udah 10 tahun ini kita berjalan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Cuman kalau di saat sebelum pandemi memang kita all out semuanya. Jadi di saat kita misalkan mengadakan ada acara santunan ataupun sunatan massal, alhamdulillah secara kepesertaan khususnya takaran kita ada di sunatan massal, ya peminatnya lumayan, ya boleh dibilang alhamdulillah lah di atas 10 rata-rata tiap tahunnya. Padahal kalau secara kalkulasi perhitungan ya tiap tahun aja kita ngadain hal seperti ini. Tapi terbukti dari segi peminatnya, dan bahkan peminatnya pun kita istilahnya masih pilah-pilah. Kalau ngikutin semuanya banyak banget ya. Luar biasa. Yang pasti kita pun ngadain kegiatan tersebut, kita ngambil skala prioritas. Skala prioritasnya ya kita ngambil anak-anak dari si pendaftar itu yang sekiranya benar-benar membutuhkan. Bisa dari anak yatim ataupun ada dari keluarga yang kurang mampu. Itu yang skala prioritasnya. Nah, begitu adanya pandemi kemarin, ya memang skalanya agak sedikit menurun. Kalau biasanya di atas 10 kita untuk target anak sunatnya, di saat pandemi kemarin alhamdulillah kita ada untuk 5 anak, misalkan seperti itu. Bahkan di tahun kemarin saja alhamdulillah kita udah mulai terbuka lagi. Bahkan alhamdulillah kemarin itu kita untuk peserta khitanannya sendiri ada 12 anak yang banyak ya. Alhamdulillah, intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah buat semuanya, dan itu wujud dari semangat dari teman-teman di sobat-sobat Al-Mizan. Kan tadi menarik ya teman-teman. Jadi Paguyuban Al-Mizan ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Nah, nanti kita coba gali nih. Sebenarnya apa sih yang menjadi
latar belakang Al-Mizan ini terbentuk dan bagaimana sih Pak Tri bersama tim bisa berakselerasi walaupun di pandemik atau tidak pandemik tetap ada di saat bersama masyarakat. Boleh Pak Tri sedikit menyampaikan sejarahnya sih dari Al-Mizan ini awal kali pertama terbentuk seperti apa? Ya, yang jelas alhamdulillah itu wujud dari keprihatinan dari sobat-sobat Al-Mizan semuanya awalnya. Dulu namanya Al-Mizan sendiri terbentuk itu semangat dari teman-teman yang mana di perumahan, khususnya di perumahan Grand Mutiara Gading di Satelajung sini dulu secara struktur kepemerintahannya sudah mulai terbentuk. Dan alhamdulillah juga di sosial keagamaan sendiri Masjid Hidayatullah sudah mulai dibangun. Nah, kita ada di sini melengkapi dari kesemua itu. Salah satu hal yang kita lengkapi yaitu di sini belum terbentuknya suatu perkumpulan ataupun paguyuban yang apa itu namanya, yang sifatnya mengambil di kegiatan sosialnya. Makanya kita sama sobat-sobat Al-Mizan ngobrol bareng kira-kira hal apa yang bisa kita perbuat. Kita pun juga nggak muluk-muluk hal apa yang mau kita perbuat. Yang penting walaupun kecil tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makanya terbentuklah suatu perkumpulan ataupun paguyuban dan kita namakan Al-Mizan paguyuban tersebut. Kita sebut Al-Mizan sendiri ya itu sejarahnya sederhana. Ya kalau mengacu ke apa itu namanya ke keagamaan, namanya Al-Mizan itu kan timbangan. Kita cuman sederhananya hal apa sih yang bisa kita perbuat untuk lingkungan. Di satu sisi secara kebutuhan ekonomi kita di sini alhamdulillah teman-teman ataupun sobat-sobat Al-Mizan di sini mayoritas itu para pekerja. Nah, untuk keseharian di rumahnya otomatis sudah tertutupi dengan kegiatan pekerjaan tersebut. Nah, hal apa nih untuk kegiatan sosial yang sekiranya bisa bermanfaat untuk lingkungan? Makanya kita bentuklah Al-Mizan dengan konsep hal apa yang bisa kita perbuat, walaupun sekecil apapun itu, yang penting bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa jadi berkah buat kesemuanya. Iya, wow, menarik ya. Jadi teman-teman tuh Al-Mizan ini berangkat dari sebuah kebutuhan, kemudian menangkap adanya peluang untuk bisa memberikan manfaat. Dan menariknya lagi dari Pak Tri sendiri, bagaimana nih anggotanya turut serta berperan. Jadi bukan hanya sebagai organisasi, bukan hanya non-profit, tapi bagaimana mereka bisa berbagi. Dan hal yang menarik di sini adalah bagaimana Al-Mizan ini meningkatkan terus-menerus manfaatnya ya Pak Tri ya. Kalau dari sisi anggota saat ini ada berapa Pak Tri? Kalau anggota secara khusus yang terbentuk dan siap tempur tiap hari itu ada 30 anggota. Tapi secara keseluruhan namanya keanggotaan sendiri kita ada banyak poin. Diantaranya sekarang kita punya Sahwater yang mana bagian dari keluarga besar Sahwater tersebut itu juga bagian dari Al-Mizan. Sahwater sendiri kita ada 50 anggota. Tapi kalau untuk keanggotaan Al-Mizan sendiri yang alhamdulillah sudah malang melintang 10 tahun ini kita ada 30 anggota. Mana dari 30 anggota itu benar-benar bisa all out semuanya, siap tempur semuanya, siap korban semuanya, siap lahir batin dari secara pribadi maupun keluarganya. Baik. Ya, seperti itu. Jadi gini, mungkin rekan-rekan bertanya ya, kenapa sih Mas Adit kali ini biasanya datangin the expert, orang-orang yang expert di bidang-bidang tertentu, tapi kali ini kenapa sih datang ke paguyuban? Jadi gini, awal mulanya kami melihat dari beberapa aktivitas baik di masjid, kemudian ada bencana banjir, kemudian ada penguburan atau pemakaman warga. Ini anehnya adalah Al-Mizan selalu ada di sana. Jadi dari sana kami coba melihat sebenarnya apa sih Al-Mizan, dan hari ini yang sesuai dari Pak Tri tadi sampaikan ternyata luar biasa ya, 30 anggota tersebut juga volunteer. Jadi bukannya seperti di perusahaan ada karyawan,
ada pekerja, tapi semuanya volunteer yang siap kapanpun bertempur untuk bisa memberikan manfaat, gitu ya Pak Tri ya? Betul sekali. Tapi kalau misalkan kan bicara Al-Mizan, bicaranya bukan hanya sekedar di masyarakat ya. Betul. Ada pelayanan-pelayanan dan pasti butuhnya dana dong buat operasional. Betul. Nah ini gimana nih untuk pengelolaan dana atau untuk bisa, contoh misalkan di belakang kita ada ambulan ya, itu dari mana nih Pak dananya atau bagaimana mengelolanya? Kalau untuk sumber dananya sendiri, yaitu tadi semuanya alhamdulillah wujud dari bentuk semangat sobat-sobat Al-Mizan semuanya. Kita punya namanya bank sampah. Itu sejarah awalnya. Oke, berarti sumber pertama dari bank sampah ya. Oke. Dari bank sampah, selebihnya kita pun juga punya alat-alat yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh warga di sini, walaupun kita nggak ngomongin soal budgetingnya ataupun harganya, yang pasti mereka di saat perlu hal apa yang bisa kita bantu, kita support. Contoh mungkin sound system kita punya, tenda pun kita juga ada. Manakala warga ada yang membutuhkan untuk poin-poin seperti itu, ya kita support. Kita pun juga all out, dan kita pun juga nggak ngomongin harus bayar berapa. Itu kita kembalikan ke mereka. Mereka mau ngasih berapapun juga kita terima. Kalaupun mereka nggak ada, ya kita pun juga tidak memaksa. Monggo. Yang penting semua azas manfaat buat semuanya. Tidak beda dengan kita sekarang alhamdulillah udah 1 tahun ini kita punya armada ambulan. Kalau untuk operasionalnya ambulan itu bagian dari support teman-teman, di samping dari keanggotaan Al-Mizan sendiri tadi itu, ada dari support teman-teman yang tergabung di Safwater Al-Mizan. Safwater. Betul. Jadi dari iuran keanggotaan Safwater sendiri itu ada donasi sebesar Rp5.000 yang sedianya itu untuk support dari operasional ambulan. Jadi support sendiri. Cuma 5.000 nih? Betul, 5.000. 5.000 bisa ngoperasin ambulan ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, kalau dibilang apa ya? Ya intinya kita bersyukur aja. Di saat kita bersyukur, insya Allah pasti ada bertambah ya. Intinya seperti itu. Safwater ini berarti untuk ini ya, untuk pengelolaan air ya? Betul, untuk pengelolaan air bersih. Dan alhamdulillah Safwater sendiri apa itu namanya, dari segi kualitas air pun ya kita juga nggak main-main. Nggak main-mainnya di saat kita selesai pengeboran, saat air keluar, ya kita pun mendatangi ataupun ngambil sampel dan kita sampaikan ke instansi terkait. Di sini ada di BTAM yang ada di Bekasi Timur sana. Kita minta tolong untuk dicek semuanya, kira-kira hal apa, seperti apa kondisi air di Safwater ini, dan alhamdulillah poinnya semuanya kondisi bagus semuanya dan layak untuk dikonsumsi juga. Makanya kredit poinnya yang kita ambil ya ini harus bisa bermanfaat untuk semuanya. Poinnya itu. Tapi kalau ini kan saya lihat letaknya dekat kawasan industri ya. Kalau dari perusahaan sendiri ada mungkin beberapa perusahaan yang sudah turut serta atau membantu program Al-Mizan? Kalau secara khusus ataupun kontinu ataupun kerjasama secara langsung, kita belum punya ikatan kerjasama sama sekali. Nah itu tuh, ayo HRD di kawasan yang punya program CSR bisa nih langsung ke Al-Mizan. Deket banget di kawasan ini, letaknya di Grand Mutiara Gading, kurang lebih 3-4 kilo lah ya dari kawasan. Jadi kalau yang mau datang, dan programnya juga cukup jelas, jadi bisa rekan-rekan HRD yang punya CSR bisa datang langsung nih ke paguyuban, dan kelihatan kok programnya semuanya. Gitu ya. Jadi belum ada nih? Belum ada sama sekali. Belum ada. Berarti murni dari Safwater itu dikelola, kemudian jadi ambulan, jadi operasional yang lain, kita jalanin terus seperti itu ya Pak? Betul, intinya seperti itu. Oke, selain tadi yang saya ketahui kan pemakaman, kemudian beberapa kali kurban juga ikut serta, ada lagi program yang sudah mulai dijalankan? Atau harapannya mungkin ke depannya seperti apa Pak? Yang pasti kalau untuk program-program sendiri, yang jelas yang saya sampaikan tadi, kita punya kegiatan rutinitas tahunan. Yang pertama yaitu kegiatan santunan anak yatim, atau sunatan massal, dan juga donor darah. Yang kegiatan tersebut kita kerjakan
di bulan Muharram. Bulan Muharram. Terus kalau di bulan puasa sendiri kita tiap Jumat kita mengadakan Jumat berbagi. Jadi kita bagi-bagi takjil untuk warga ataupun masyarakat yang lewat di seputaran Perumahan Grand Mutiara Gading. Kalaupun untuk target-target yang lain tentunya masih banyak. Hanya ya bismillah aja semuanya, pelan-pelan. Kita pun juga nggak ada target yang muluk-muluk. Karena apa ya? Karena ya kita swadaya mandiri. Ya mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa ini ya, bersinergi ya. Mudah-mudahan ada, syukur-syukur dari CSR bisa bersinergi dengan kegiatan kita, ya monggo. Silahkan, kita pun juga terbuka. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa sama-sama kita saling support nanti. Oke, nah rekan-rekan sekalian, rekan-rekan The Expert, dalam diskusi tadi dengan Patri, kita dapat melihat ada 3 hal yang poin penting yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah kepekaan kita terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi dengan kepekaan tersebut atau empati tersebut, kita dapat memunculkan atau berinisiatif untuk bisa bersinergi. Nggak cukup, bukan hanya bicara mengenai uang, tapi bagaimana kita saling silaturahim dan kita mengumpulkan energi-energi yang sudah memang dikeluarkan di pekerjaan, disatukan lagi di Al-Mizan untuk bisa bersinergi dan saling melengkapi. Itu yang pertama, kepekaannya. Yang kedua adalah jangan bicara banyak, tapi bicaralah mulai dari sedikit tapi kontinuitas. Terbukti teman-teman Al-Mizan sudah 10 tahun bisa berjalan dan banyak manfaat yang diberikan. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini, rekan-rekan The Expert, mulai. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau bicara mulai ini, bagaimana kita memulainya. Jadi jangan pernah nunggu sampai pantas, tapi bagaimana kita memulai langkah pertama untuk bisa terus-menerus melangkah untuk bisa lebih baik gitu ya. Oke, Patri, gini. Terakhir saya mau nanya, untuk rekan-rekan The Expert yang mau berdiskusi mengenai program atau mungkin ada yang mau menyampaikan CSR kepada teman-teman Al-Mizan, bisa menghubungi siapa, Pak? Bisa menghubungi saya sendiri di nomor 0813 877 25578 ataupun ke Pak Dian. Ataupun bisa langsung datang ke sini. Insya Allah di pos ini selalu ada temen yang nongkrong di sini, karena ini pos ini termasuk pusat dari teman-teman kumpul, teman-teman diskusi, teman-teman untuk ngobrol bareng, ngopi bareng, santai bareng. Yang penting ada manfaatnya. Oke, sip. Terima kasih, Patri. Harapannya Pak Al-Mizan sendiri ke depannya seperti apa? Harapannya yang pasti bisa bermanfaat dan lebih bermanfaat buat kesemuanya. Jadi tidak sebatas untuk warga Perumahan Grand Mutiara Gading, tapi untuk warga sekitar pada umumnya. Dan harapannya juga mudah-mudahan dari banyak obrolan sore hari ini, banyak pihak yang sekiranya mau ataupun sudi untuk kerjasama dengan kita, yang mana kegiatan itu murni untuk kegiatan sosial dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Intinya itu aja. Oke, sip. Terima kasih rekan-rekan The Expert. Jadi itu yang disampaikan oleh Patri dan ada juga Pak Dian. Jadi rekan-rekan The Expert, semoga paguyuban lainnya bisa terus bertumbuh, bukan hanya di Al-Mizan. Al-Mizan ini juga lokasinya sangat dekat dengan kawasan industri MM 2100, tepatnya di Perumahan Grand Mutiara Gading. Jadi rekan-rekan sekalian yang di kawasan MM 2100 yang punya program CSR bisa langsung menghubungi beliau, bisa bersinergi. Bahkan kalau kita bicara inovasi dalam dunia sosial, ini salah satu inovasi dalam dunia sosial. Kenapa? Karena budget atau uang yang ada dikelola dengan baik dan juga bisa berdampak sangat besar bagi masyarakat. Jadi CSR kita bukan hanya donasi, tapi bagaimana CSR kita dapat lebih produktif. Bahkan bukan hanya bicara sedekah, tapi bicaranya adalah bagaimana kita bisa melahirkan bibit-bibit kebaikan lainnya. Oke, cukup sekian untuk sesi The Expert. Terima kasih Patri, Pak Dian. Semoga terus bertumbuh untuk Al-Mizan dan semoga rekan-rekan lainnya dapat terinspirasi dari diskusi kita pada kali ini. Sekian, terima kasih dari saya Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.